only live once. Semua ini sama. Semua ini setara. Jangan mau ditipu dengan apa yang kelihatannya berbeda. Kalau kamu tidak mau sekolah itu nanti kamu mau kerja apa? Kamu kalau tidak kerja mau makan apa? Emangnya itu uang tubuh dari tanah apa? Atau jatuh dari langit? Ya tidak bisa. Kamu mesti kerja supaya kamu bisa makan. Shalom, selamat berjumpa di dalam Fokus Fondasi Kekristenan untuk Semua. Ya, melalui program ini kami ingin mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Jadi, sudahkah saudara dewasa di dalam iman? Pada kesempatan sebelumnya kita sudah boleh melihat sebuah tema Allah dan agama. Dan saat ini kita akan masuk kepada tema yang kedua, yaitu Allah dan penciptaan. Ya, sebelumnya kita sudah boleh melihat apakah ciri orang beriman yang dewasa. Ya, orang beriman yang dewasa berarti dia tahu ya mengapa dia menjadi orang yang beriman. Demikian juga dia tahu mengapa dari sekian banyak agama dan keyakinan dia memutuskan untuk boleh menjadi orang Kristen. Ya, sehingga our first foundation, ya dasar pertama kita adalah kita percaya Allah itu ada. Dia menciptakan langit bumi beserta seluruh isinya dari tidak ada menjadi ada, dan pada waktunya seluruh umat manusia harus memberikan pertanggungjawaban di hadapannya. Ya, sehingga pada kesempatan sebelumnya kita melihat bersama-sama kenapa kita beragama ya, bukan hanya karena kita mau hidup baik di dalam dunia ini ya, karena kita percaya bahwa Allah itu ada, dan kita percaya bahwa setelah kehidupan ini selesai, bukan berarti kehidupan manusia itu selesai. Tapi hari ini kita akan melihat bahwa bukan berarti juga bahwa pada waktu kita itu beragama itu tidak kena mengena dengan kehidupan di dunia ini. Ya, sehingga saudara masih mengingat pada kesempatan sebelumnya saya mengatakan bukan berarti agama itu tidak kena mengena dengan hidup kita pada hari ini. Tetapi jangan hanya itu menjadi tujuan yang utama. Ya, sehingga hari ini setelah kita membereskan dasar yang pertama, kita akan masuk kepada dasar yang kedua, dan kita akan melihat ya bagaimana sebetulnya kehidupan kita sehari-hari itu sebetulnya tanpa sadar diwarnai dengan keyakinan kita ya akan relasi Allah itu dengan ciptaannya. Ya, sehingga di sini kita akan melihat pemahaman kita mengenai Allah dan ciptaan itu akan mempengaruhi pemahaman kita mengenai dunia dan kehidupan. Saudara, ada 4 konsep yang akan kita lihat bersama-sama pada kesempatan ini mengenai Allah dan dunia. Yang pertama itu adalah konsep materialisme evolusionisme. Kemudian yang kedua adalah konsep panteisme. Yang ketiga adalah keyakinan akan deisme. Dan yang keempat merupakan suatu keyakinan akan penciptaan dan pemeliharaan. Nah, saudara, saya tidak akan kemudian menjelaskan masing-masing ini secara mendetil. Saya percaya banyak dari keyakinan-keyakinan ini kita sudah tahu. Dan khususnya, saya percaya saudara dan saya juga mengamini sebagai orang Kristen. Kalau ditanya, saudara percaya yang mana gitu ya, kita pastinya akan mengatakan, saya percaya kepada yang keempat. Seperti yang sudah kita bicarakan pada kesempatan sebelumnya. Ya, saya percaya bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi dan memelihara seluruh isinya. Ya, sehingga kalau hanya sekedar kemudian itu menjawab ya, kita percaya yang mana, kita akan dengan mudah, kita akan menjawab, saya percaya yang keempat. Nah, cuman di sini kita akan melihat ya tanda kedua ya. Tanda kedua daripada orang yang beriman yang dewasa adalah sejauh mana ya kita itu konsisten ya antara apa yang kita jawab dengan apa yang kita itu akan hidupi. Ya, sehingga pada waktu kita akan melihat masing-masing dari keempat konsep ini, saudara bolehkah sambil saudara nanti akan mendengar, saudara juga merenungkan ya, betulkah ya kita yang mengaku percaya bahwa Allah menciptakan dan memelihara, betulkah berarti saya hidup konsisten? Atau jangan-jangan ini, jangan-jangan ya, meskipun saya tidak percaya itu materialisme evolusionisme begitu ya, kok cara hidupnya jangan-jangan mirip ya. Meskipun kita tidak percaya apa itu yang namanya panteisme gitu ya, dan juga deisme,
saudara, jangan-jangan begitu ya, cara hidup kita ya ternyata menunjukkan tanpa sadar kita bisa percaya kepada panteisme dan deisme. Ya betul atau tidak? Kita akan lihat bersama-sama ya. Tapi saya akan mencoba untuk langsung saja masuk kepada bagian yang pertama. Nah, untuk memudahkan kita ya, membedakan dari keempat pandangan ini, saya akan memakai gambaran lingkaran. Ya, sehingga untuk yang pertama ini, materialisme dan evolusionisme, saudara, saya ingin saudara memperhatikan ada satu lingkaran di sini dengan kata atau dengan huruf M di sana. Itu artinya apa? Itu berarti materialisme dan evolusionisme, mereka tidak percaya ada pencipta. Ya, bahkan mereka tidak percaya ada hal-hal rohani. Mereka percaya bahwa di dunia ini yang ada itu adalah materi saja. Ya, sehingga materialisme dan evolusionisme mempunyai keyakinan ya, tidak ada itu yang namanya Allah. Ya, kamu bisa melihat Allah, tidak bisa kan? Begitu ya, tidak ada. Demikian pula hidup kekal itu apa ya? Tidak. Ya, kita ini hidup itu ya sekarang. Begitu ya. Yang ada itu adalah materi. Ya, setelah hidup kita kemana begitu ya. Ya sudahlah. Ya setidaknya tidak usah terlalu dipikirkan. Ya, sehingga saya pernah bertemu dengan seseorang ya, dan kemudian saya bertanya, saudara nanti pernah nggak ya memikirkan ya, setelah kita meninggal, ya kira-kira kita akan kemana itu? Saudara, jawaban yang saya terima begitu ya, mungkin menjadi jawaban yang akan sering kita terima kalau kita menanyakan pertanyaan yang sama. Itu jawaban yang sering kali muncul adalah, ya sudahlah itu kan nanti. Begitu ya, hidup itu sudah susah. Ya, hidup dalam dunia ini sudah banyak masalah gitu ya. Kenapa kok mesti memikirkan yang nanti? Gitu ya, ya sudahlah, kita pikirkan yang sekarang saja. Ya, kita mengatasi masalah yang sekarang, yang nanti itu dipikir nanti. Saudara pernah mendapatkan jawaban seperti ini? Atau jangan-jangan saudara pernah memberikan jawaban yang seperti ini? Begitu ya. Tapi ini merupakan jawaban yang pada waktu kita memberikannya ya, sebetulnya mempunyai suatu dasar keyakinan bahwa yang penting adalah kehidupan yang sekarang. Kenapa? Ya tidak ada Allah kok. Begitu, tidak ada kekekalan. Ya, sehingga itu berarti yang penting itu adalah hari ini. Ya, yang penting adalah bagaimana hidup hari ini. Ya, sehingga banyak sekali slogan-slogan yang mengatakan you only live once. Begitu ya. Sehingga engkau hanya hidup satu kali. Ya, sehingga maksimalkan itu, begitu ya. Maksimalkan untuk apa? Maksimalkan itu untuk mencari kebahagiaan, begitu ya. Dan kebahagiaan dalam bentuk apa? Seringkali kebahagiaan ini dikaitkan dengan materi. Ya, sehingga bagi mereka yang mengamini ya materialisme dan evolusionisme, ya mereka percaya bahwa hidup yang penting adalah hari ini. Dan semakin saudara memiliki banyak materi begitu ya, semakin saudara mempunyai modal untuk bisa hidup lebih lama, ya hidup lebih baik, hidup lebih bahagia di tengah-tengah dunia ini. Ya, sehingga saudara, tadi saya mengatakan ya, sebagai orang Kristen pastinya lah, izinkan saya meyakini ya, kalau saya tanya ada nggak di antara saudara yang percaya saudara dari monyet? Begitu ya, saya percaya semua saudara akan mengatakan, tidak Pak, saya percaya saya berasal itu dari Allah. Adakah di antara saudara yang percaya Big Bang misalnya? Saya juga meyakini sebagian besar itu jangan-jangan semua saudara mengatakan, tidak Pak, saya percaya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Wah, puji Tuhan ya, haleluya ya. Tapi pertanyaannya, konsisten nggak? Ya, karena tadi saya mengatakan ya, apa itu ciri kedewasaan? Selain daripada bisa menjelaskan, tapi juga yang kedua ya, penjelasannya itu dengan prakteknya itu sama atau berbeda. Ya, saudara, kita mesti menyadari ya, karena hari ini kita melihat ya, meskipun kita itu adalah orang-orang Kristen dan kita juga tinggal di dalam negara yang beragama ya, tapi saudara, pengaruh daripada materialisme dan evolusionisme itu mungkin meresap jauh lebih dalam daripada apa yang kita sadari. Ya, karena pada waktu saudara membuka media sosial, saudara membuka media-media yang lain, banyak ya, iklan-iklan yang berbunyi kira-kira seperti ini ya. 10 atau 100 film yang harus engkau lihat sebelum engkau mati. Begitu ya. 10 atau 100 lagu yang engkau perlu dengarkan sebelum engkau mati. Ya, sekian makanan yang engkau harus coba sebelum engkau mati. Ya, tempat-tempat yang engkau harus kunjungi sebelum engkau mati. Ya, pernah baca? Begitu ya, atau jangan-jangan ada yang pernah membuat?
Sehingga hari ini kita mempunyai apa yang namanya wishlist. Wah, gitu ya. Ini satu kata yang saya rasa orang yang tidak ngerti bahasa Inggris pun juga tahu apa yang namanya wishlist. Ya, ada yang namanya bucket list, yaitu list daftar apa-apa saja yang saya ingin untuk punya, yang saya ingin untuk alami di tengah-tengah dunia ini. Dan saudara boleh coba mulai buka wishlist saudara ya. Kira-kira yang materi berapa persen, yang non materi berapa persen? Begitu ya. Kalau saya boleh menebak ya, saya rasa 90% atau jangan-jangan 100% ya. Wishlist saudara itu semuanya materi. Begitu ya. Entah barang inilah, atau mungkin makanan itulah, atau negara apalah. Amin. Begitu ya. Ya, sehingga wishlist kita gitu ya, banyak itu berupa materi. Ya, dan banyak orang Kristen kemudian merasa susah gitu. Ya, sehingga saya boleh bertanya kepada saudara ya, kalau saudara harus boleh milih ya, antara ke surga atau ke neraka, saudara pilih mana? Ya, kalau saya boleh menebak jawaban saudara mestinya no brainer ya. Sederhananya saudara pasti pilih surga kan? Ya, tapi kalau pertanyaan saya ya, siapa di antara saudara yang pingin ke surga dan siapa yang pingin lama-lama tinggal di dunia? Kira-kira jawaban saudara apa ya? Ya, kalau saya juga boleh menebak lagi ya, saudara, sebagian besar kita ya, atau jangan-jangan semua kan, ya kalau pilihannya itu ke surga atau tinggal di dunia agak lama gitu ya, ya kalau boleh ya jangan cepet-cepet ke surga. Kenapa? Ya karena banyak wishlist tadi, begitu ya, banyak keinginan tadi, dan sepertinya kalau saya sudah ke surga, tidak ada kesempatan menikmati semua ini. Saudara, ini pandangan apa sebetulnya ini? Ya saudara, kita pernah menyadari, bukankah sebagai orang Kristen harusnya kita mengamini gitu ya, ada hidup kekal? Ya, masih ingat our first foundation, dasar pertama kita? Ya, kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, yang berarti kehidupan di dunia ini bukan satu-satunya. Tetapi tanpa kita sadari ya, di dalam hidup kita kok Kristen dan Kristen itu sama itu. Ya, bukan berarti kemudian orang Kristen tidak boleh punya wishlist, tidak boleh punya keinginan, begitu ya, tidak boleh ingin menimang cucu dan seterusnya. Ya tidak sih. Tetapi yang menjadi masalah seringkali bagi kita ya, itu begitu utama. Itu begitu terutama. Seolah-olah kasihan deh lu, begitu ya. Kasihan deh kamu ya, kalau setelah nanti kamu sampai mati belum lihat ini, belum dengar itu, belum menikmati ini, belum menikmati itu. Ya, sehingga tanpa sadar ya, meskipun kita mengatakan enggak, saya bukan evolusionis begitu ya, tetapi jangan-jangan tanpa sadar kita hidup sepertinya materi ya, itu merupakan sesuatu hal yang paling utama. Wishlist kita, keinginan kita didasari akan hal-hal yang bersifat materi saja. Ini yang pertama, gitu ya. Jadi jelas ya, apa itu materialisme dan evolusionisme? Ya, mereka mempunyai keyakinan tidak ada Allah, tidak ada kekekalan di dunia ini saja. Tidak usah mikir hal-hal rohani, materi itu seperti apa. Dan kemudian itu yang menjadi tujuan utama kita, Allah itu, atau kalau toh ada hal rohani untuk membantu saya ya mendapatkan hal-hal materi tadi. Ini yang pertama. Nah, sekarang kita akan melihat yang kedua ya. Kalau yang pertama ini lingkarannya satu, begitu ya, dengan huruf M. Yang kedua itu lingkarannya satu juga, tetapi dengan huruf A, begitu ya, Allah. Ya, yang kedua ini adalah panteisme. Ya, panteisme. Panteisme mempunyai keyakinan apa? Panteisme mempunyai keyakinan segala sesuatu ini bersifat ilahi. Gitu ya, materi itu tidak nyata. Ya, apakah itu realita? Gitu ya. Ini panteisme ini. Jadi persis terbalik ya. Ya, kalau tadi materialisme itu yang ada materi, sudah nggak usah ngomong mengenai hal-hal rohani, kekekalan, nggak usah. Nah, kalau panteisme sebaliknya, ya kita semua ini bersifat ilahi. Karena itu panteisme ya, berarti percaya semua ini sebetulnya ilahi. Ya, kamu itu bersifat ilahi, saya juga bersifat ilahi. Materi ini cuman semu, begitu ya. Materi itu hanya suatu ilusi. Ya, pernah mendengar? Ya, mungkin lebih jarang daripada evolusi ya. Ya, mungkin kita akan lebih akrab dengan evolusi ketimbang panteisme. Tetapi khususnya belakangan ya, pada waktu postmodernisme itu merajalela, saya percaya kalimat-kalimat seperti ini saudara juga sedikit banyak itu pernah mendengarkan.
Dan sekali lagi ya, sebagai orang Kristen, ya tentunya kita tidak mau percaya ini, ya kita menolak panteisme, kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah, gitu ya. Kita adalah ciptaan yang tidak sejajar dengan Allah. Pertanyaannya sekali lagi, konsisten atau tidak? Gitu ya. Karena mereka yang mengamini panteisme, ya orang-orang postmodern itu ya, mereka mempunyai suatu keyakinan dalam kehidupan mereka ya, bahwa kita bisa menjadi Allah. Ya, manusia itu bisa menjadi Allah. Begitu. Dan ya, mereka mempunyai keyakinan semua ini sama. Semua ini setara. Jangan mau ditipu dengan apa yang kelihatannya berbeda. Itu semu. Ya, salah satu ilustrasi yang sering kali dipakai ya. Saudara kalau melihat jari saya ini seperti apa? Ini jari kan. Tapi kalau saya gerakkan dengan cepat, apalagi semakin cepat, hilang ya. Berarti sebetulnya itu semu, gitu ya. Kita ini sebetulnya adalah sama-sama percikan ilahi. Nah, sekali lagi, saudara mungkin juga akan mengatakan, Pak, ini kali ini kelihatannya aman, Pak ya. Kalau tadi yang materialisme ini keyakinan saya menolak, implikasi jangan-jangan saya kena. Tapi kalau yang di sini ya, kelihatannya implikasi pun saya juga aman sih. Ya, saya tidak mengamini saya bisa menjadi Allah loh, Pak. Tidak, begitu ya, tidak. Tapi bukankah seringkali ya, ya, sebagai orang Kristen kadang-kadang kita berpikir bahwa yang kita pikirkan itu bisa terjadi ya. Begitu ya, saya bisa. Jangan-jangan itu menjadi slogan kita juga atau tidak? Saya bisa. Ya, apapun tinggal saya mau atau tidak. Ya, kalau saya mau, begitu ya, maka saya itu bisa. Menjadi keyakinan saudara atau tidak? Nah, perhatikan ya, bukan berarti kemudian sekali lagi seperti tadi ya, kita tidak percaya materialisme, bukan berarti kita tidak boleh punya wishlist. Demikian juga kita tidak percaya panteisme, bukan berarti kita mesti menjadi orang-orang yang pesimis. Ya, kalau panteisme saya bisa, kalau kita, saya semuanya tidak bisa, begitu ya. Bukan itu ya. Tapi pertanyaannya, saya bisa karena apa? Ya, apa yang membuat saya itu bisa? Saudara, seringkali tanpa sadar ya, sebagai orang Kristen, bukankah kita juga bisa terpengaruh ya? Ya, apa yang saya mau, itu saya bisa. Ya, apa yang saya kehendaki, itu saya bisa. Ya, apa yang saya pikirkan, itu bisa terjadi. Apa yang saya katakan, itu akan terjadi. Saudara mesti berhati-hati ya, pada waktu saudara mengamini hal-hal seperti ini ya, tanpa sadar ya, engkau menganggap dirimu seperti Allah. Ya, sehingga yang engkau ucapkan itu terjadi, itu mirip mana? Begitu ya, yang saya ucapkan itu akan terjadi. Itu mirip bagian mana dalam Alkitab? Gitu ya, yang ketika diucapkan itu terjadi, mirip bagian mana? Kejadian pasal yang pertama kan? Maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya, maka berfirmanlah Allah, jadilah hal itu dan hal ini, dan hal itu dan hal ini itu terjadi. Ya, sehingga pada waktu saudara menganggap saya juga sama ya, apa yang saya yakini, apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan itu jadi, saudara tanpa sadar menganggap diri saudara terlalu tinggi daripada yang seharusnya. Dan kita tanpa sadar terpengaruh dengan panteisme, ya, meskipun kita menolak pandangannya dan kita merasa tidak ikut-ikut dengan implikasi kehidupannya. Ya, sehingga ini yang kedua ya. Jadi bagi panteisme, setiap kita itu adalah Allah. Ya, apa yang kita mau begitu ya, itu bisa kita jadikan. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, begitu ya. Yang ketiga mungkin lebih tidak terkenal lagi. Saudara, ada nggak yang sudah tahu mengenai deisme? Ya, kalau evolusi mestinya semua saudara tahu. Panteisme mestinya sebagian besar saudara tahu ya. Tapi kalau deisme, ya mungkin sebagian ada yang tahu ya. Sebagian masih bertanya, itu apa sih deisme? Ya karena memang ya deisme tidak terkenal seperti kedua pandangan yang pertama tadi. Tapi untuk gampangnya ya, kembali saya akan jelaskan dalam bentuk lingkaran. Ya, bedanya apa? Deisme dengan materialisme dan yang kedua tadi panteisme. Deisme itu digambarkan dengan dua lingkaran. Satu lebih besar, satu lebih kecil. Ya, lingkaran yang besar Allah ya. Lingkaran yang kecil itu materi. Tapi perhatikan, ya hanya dua lingkaran itu sudah. Begitu ya, dua lingkaran itu saja. Ya, sehingga sebetulnya apa yang menjadi keyakinan daripada deisme? Nah, saudara, deisme meyakini ya,
Allah memang menciptakan dunia. Materi ini berasal dari Allah. Sehingga bukan hanya materi saja, juga bukan hanya Allah saja, tetapi Allah menciptakan dunia. Setelah itu, Allah menetapkan hukum-hukum. Hukum gravitasi. Allah juga menetapkan prinsip-prinsip. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai, begitu ya. Jadi Allah menetapkan hukum dan prinsip, tetapi setelah itu, ya sudah. Ya Allah tidak ikut-ikut lagi. Ya Allah tidak berintervensi lagi. Allah membiarkan ciptaannya itu berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip yang dia itu tegakkan. Ya, bagi saudara yang pernah mempelajari mengenai deisme, mestinya tidak asing ya dengan ilustrasi yang seringkali diberikan. Ya, ilustrasinya adalah seperti seseorang membuat jam. Ya, jam itu satu produk yang sangat rumit, begitu ya. Tapi saudara yang pernah membeli jam, ya tentunya nggak akan sedikit-sedikit kemudian bawa jam itu ke pembuatnya. Bagaimana ini kok berhenti jarumnya ya? Cara nyalakan laginya bagaimana? Ya tinggal saudara puter lah kalau itu jam otomatis. Begitu ya. Sehingga ketika seseorang membuat jam, selesai membuat jamnya, begitu ya, menitnya, detiknya gitu ya, kemudian juga proses berputarnya, buangannya, kemudian ditutup dengan baik casingnya, diberi rantai atau tali itu saudara pakai. Setelah itu perannya dia itu apa? Ya sudah tidak ada. Ya sudah, begitu ya. Ya saudara jalankan jam itu sendiri. Yang mencipta itu tidak mengena lagi dengan ciptaannya. Nah saudara, ini adalah deisme, gitu ya, yang meyakini bahwa memang Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan saudara dan saya, tapi setelah Allah menciptakan, dia kasih hukum, dia kasih prinsip, begitu ya, dan setelah itu, ya silakan engkau itu menjalankan. Nah setelah kembali ya, sepertinya ini malah kemungkinan paling kecil ini kita bisa kena. Satu, sudah nggak terkenal, begitu ya. Yang kedua juga ini kok kayaknya nanggung ya. Ada Allah, ada manusia, tetapi Allah tidak berintervensi ya. Ini sepertinya paling aman ini, begitu ya. Sepertinya kita mestinya bukan deisme ya. Mungkin evolusionisme, jangan-jangan panteisme gitu ya. Tapi kalau deisme, ya mestinya enggak lah ya. Lu nanti dulu, ya sudah perlu tahu ya, apa implikasi deisme terhadap kehidupan. Ada loh. Ya, implikasi yang pertama adalah yang penting itu kamu hidupnya sesuai hukum. Ya kan ini kan Allah yang menciptakan. Begitu ya. Yang penting itu kamu sesuai hukum. Baik-baik. Ya kamu hidup itu baik-baik. Taburlah yang baik. Ya sehingga nanti kamu bisa menuai juga yang baik. Dan yang kedua, ya ini yang menjadi implikasi penting daripada deisme ya. Ya kamu mesti berjuang. Ya bahkan ya ketika Allah itu dilibatkan, ya orang Kristen itu kan berdoa kepada Tuhan ya. Sehingga wah berarti kan saya bukan deisme Pak, saya kan mesti berdoa kepada Tuhan. Ya sih berdoa sih, tapi saya yakin apa? Atau jangan-jangan ya saudara mempunyai keyakinan ya Allah akan membantu orang yang membantu dirinya sendiri. Amin. Begitu ya. Jadi at the end of the day, siapa yang menentukan itu saya. Ya baru saja seseorang mengirim saya sebuah TikTok. Di dalam TikTok itu dikatakan satu orang yang diamini bijak, gitu ya. Satu orang yang senior, gitu ya, yang diyakini bijak. Kemudian ada seorang yang nanya kepada orang ini, Bapak ada nggak ya pengajaran mengenai kehidupan yang Bapak bisa ajarkan, begitu ya, sehingga hari ini kami bisa belajar bersama-sama. Bapak kan sepertinya sudah banyak makan asam garam, gitu ya. Dan kemudian Bapak ini mengajar, iya, satu hal ya yang saya mau ajarkan. Seringkali kita mendengar ya bahwa berkah itu ada yang ngatur. Amin. Oh ya betul Pak. Ya, rezeki itu ada yang ngatur. Betul? Oh ya betul Pak. Ya, tapi ya kita percaya nggak Allah itu adil? Oh ya pastinya Pak. Allah itu adil. Nah terus kenapa ya kok ada yang dapat rezeki banyak, ada yang dapat rezeki sedikit? Itu adil atau tidak? Wah gitu ya. Sehingga kemudian mulai kebingungan yang nanya ini. Saya nggak tahu itu beneran bingung atau settingan begitu ya. Tapi pasti iya ya. Ya rezeki ada yang ngatur. Tetapi kan memang ya realita ya. Ada yang rezekinya itu banyak. Ya ada yang rezekinya itu kok kayaknya malah berkekurangan. Bukan cuma sedikit. Ya sementara saya percaya Allah itu adil. Ya, terus bagaimana ini?
Nah, kemudian dia mengatakan, nah saya kasih tahu jawabannya ya. Jawabannya itu adalah rezeki memang berasal dari Allah. Tetapi Allah akan memberikan kepada orang yang layak untuk menerimanya. Waduh gitu ya. Yang berarti sekali lagi, siapa yang menentukan, siapa penentu terakhirnya? Ya saya dong. Ya Allah cuman sekedar pemeran penderita begitu. Ya penolong saja seperti itu. Nah saudara, dari mana keyakinan-keyakinan seperti ini bisa muncul? Itu deisme yang dipengaruhi oleh evolusionisme dan materialisme tadi. Saudara perhatikan ya, pada waktu hari ini kita sekolah, ya tentunya ya kita bersyukur ya di dalam negara beragama. Ya pastinya tidak mungkin kita diajari seperti yang kita mungkin pernah dengar ya. Anak-anak di dalam negara komunis itu diajari, anak-anak doa kepada Tuhan, ya minta makan. Setelah mereka selesai berdoa, gurunya nanya, ada makan apa enggak? Oh enggak ada kok. Begitu sekarang, coba ya, kamu minta kepada pemerintah komunis, ya minta makan. Sehingga anak-anak ini kemudian, oh pemerintah komunis bila kami makan, kemudian makanan dihadirkan. Sehingga siapa yang kasih kamu makan? Ya Tuhan atau pemerintah? Pemerintah gitu. Sehingga banyak rakyat di dalam negara-negara komunis itu kan sepertinya fanatik sekali gitu ya. Nah sehingga saudara, saya percaya di dalam negara Pancasila ini tidak mungkin ya kita diajar seperti itu kan? Ya tidak kan? Tapi saudara, kalau saya permisi tanya ya, saudara dan saya ya pada waktu kita SD, ada nggak ya guru kita mengajari anak-anak nasi itu berasal dari mana? Ya, masih ingat jawaban saudara apa? Ya dari beras, gitu kan? Terus gurunya nanya lagi kan, anak-anak beras itu dari mana? Ya jawaban kita adalah dari padi. Terus gurunya nanya lagi kan, padi itu dari mana? Ayo, saya masih ingat saudara jawab apa? Ya, saya masih ingat pada waktu itu kami sekelas jawab gitu ya, dari Pak Tani gitu ya. Bahwa benar. Tapi saudara permisi tanya ya, ada nggak ya saudara pada waktu sekolah gurunya nanya lebih lanjut, Pak Tani dari mana? Ada nggak? Begitu ya. Setahu saya nggak ada. Dan andai kata pun ada ya, saya rasa jawabannya adalah ya papa mamanya Pak Tani. Gitu ya. Sudah. Ya, sekali lagi tidak salah kan? Ya tidak salah ya pastinya ya. Ya nasi dari beras, beras dari padi, padi dari Pak Tani begitu ya. Tidak salah. Sehingga kemudian kita harus apa? Menghormati Pak Tani gitu ya. Ya juga tidak salah. Ya kita juga harus menghormati Pak Tani. Salah satunya saudara kalau makan jangan dibuang-buang gitu ya. Karena untuk jadi nasi itu sulit. Ya sehingga kita mesti menghormati Pak Tani gitu ya dengan menghargai hasil jerih lelahnya. Tidak salah. Pertanyaannya, Tuhannya di mana ya? Tuhannya di mana ya? Ya kok tidak teringat terima kasih kepada Tuhan. Ya sehingga kalau mau dipikir lebih lanjut ya, tadi yang pertama terima kasih kepada pemerintah, yang kedua terima kasih sama Pak Tani. Itu beda atau sama? Ya beda atau sama? Ya, kalau dipikir-pikir kok ya mirip ya, at least saudara sepupu ya, gitu ya. Yang satu terima kasih kepada pemerintah, yang satu terima kasih kepada petani. Samanya adalah Tuhannya di mana? Ya tidak usah sedikit-sedikit nyinggung Tuhan lah, begitu ya, tidak usah. Nah setelah perhatikan, ini yang namanya adalah sistem yang tertutup, begitu ya, sistem yang tertutup. Ya ada sebuah film yang sangat terkenal begitu ya, berjudul Lion King. Ya saudara mungkin sebagian besar tahu ya. Dan sebuah lagu Lion King itu berjudul Circle of Life, putaran kehidupan. Ya sih kalau saudara nonton Lion King diajari ya, binatang yang kecil mati, siapa yang makan? Binatang yang lebih besar. Binatang yang lebih besar mati, apa yang terjadi? Dimakan oleh yang lebih besar lagi. Kemudian apa yang terjadi? Dimakan sama yang lebih besar lagi. Nah terus kalau yang paling besar, kemudian yang makan itu siapa? Ya kalau yang paling besar itu mati, ya dimakan oleh kuman-kuman, dimakan oleh bakteri-bakteri, dimakan oleh yang kecil-kecil tadi. Ya sehingga berupa apa? Circle of life. Demikian juga sama kan? Ya pada waktu kita sekolah kita diajari kan, air itu hujan turun ke bumi. Dari bumi kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah, bermuara di lautan atau di sungai-sungai, kemudian menguap ke atas menjadi awan-awan, kemudian awan-awan itu penuh, turunlah kemudian kembali ke bumi. Ya sehingga sekali lagi, tidak salah ya. Ya saudara kalau tidak jawab seperti itu ya IPA-nya nggak dapat angka yang bagus ya, begitu ya. Ya sehingga apakah itu salah? Tidak. Tapi sekali lagi, Tuhannya di mana? Ya tidak usah lah, ini kan IPA. Kan bukan pelajaran agama, begitu ya. Ya tidak usah sedikit-sedikit Tuhan. Itu nanti kan biologi, begitu ya. Bukan pelajaran agama.
Saudara melihat ya, di sini tanpa kita sadar sebetulnya, kita percaya masih ada A, kita masih ada Allah. Kita juga percaya ada M, dan M-nya di sini lebih kecil. Yang berarti kita percaya kita tidak setara dengan Allah, tetapi di dalam hidup kita ya, kita melihat bahwa ya Allah tidak relevan. Ya, sehingga ora et labora. Nah kembali ya, bukan berarti saudara berdoa tidak perlu bekerja, ya, tapi seringkali tanpa sadar ya, kita menyamakan atau bahkan seolah-olah ya laboranya ini, ya pekerjanya ini loh, itu yang menentukan. Ya karena ya kita harus berjuang sendiri, atau kalau toh Allah membantu ya, Allah membantu orang itu yang berjuang sendiri. Semi-deisme itu. Dan satu lagi ya, bukankah sering kali juga tanpa kita sadari ya, kalau saudara ditanya, atau kalau anak saudara bertanya kepada saudara begitu, "Ma, kenapa saya kok mesti belajar?" Ya kira-kira jawaban saudara itu apa itu? Ya belajar itu capek, Ma. Ya kenapa saya kok mesti itu belajar? Ya kira-kira saudara akan menjawab apa ya? Ya saya rasa, saya khawatir ya, jawaban orang Kristen, orang tua Kristen atau tidak Kristen jangan-jangan sama ini. Apa jawaban standarnya? Ya kalau kamu tidak mau sekolah itu nanti kamu mau kerja apa? Begitu kan? Oh, anak saudara kemudian berpikir ya, berarti saya sekolah itu karena saya mesti kerja ya, Ma ya? Iya. Ya, tapi anak saudara mungkin agak kritisnya di atas rata-rata ya, sehingga dia nanya lebih lanjut, "Ma, tapi kenapa ya? Kok mesti kerja?" Wah, saudara bisa agak mulai emosi. Ya, tapi jawabannya standar kan? Apa jawaban standar kalau anak nanya, "Kenapa kok mesti kerja?" Jawaban saudara adalah, "Kamu kalau tidak kerja mau makan apa?" Begitu ya, emangnya itu uang tumbuh dari tanah apa? Atau jatuh dari langit? Ya tidak bisa, kamu mesti kerja supaya kamu bisa makan. Saudara, kalau anak saudara benar-benar kritis ya, dia akan nanya, "Oh gitu ya, Ma ya? Saya itu sekolah supaya kerja. Saya kerja itu supaya makan. Berarti saya ini hidup untuk hidup untuk makan." Ya, mana yang betul ya? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Mana yang betul ya? Tapi jawaban kita mencerminkan yang mana ya? Betul ya? Ya seringkali kita mencerminkan yang tadi kan? Ya kita hidup untuk makan, itu sebetulnya tanpa sadar kembali evolusionis. Ya kan? Survival for the fittest. Ya, natural selection. Ya, yang paling fit, yang paling cocok itu yang bertahan. Kamu tidak sekolah, nanti kamu tidak cocok di mana-mana, tidak kerja, tidak makan, ya tidak hidup. Gitu ya, sehingga semua yang kamu lakukan itu adalah supaya untuk survive. Gitu. Di mana Tuhan? Ya sudah, tadi itu yang kasih prinsip itu, kalau kamu tidak sekolah, tidak kerja, tidak makan, ya sudah. Di mana campur tangan Tuhan? Ya sudah di situ. Nah, saudara, ini yang ketiga ya, deisme ya. Berarti percaya ada Allah, percaya ada materi, tetapi tidak ada kaitan. Lalu terus kemudian kalau penciptaan itu apa? Ya saudara, keyakinan yang keempat ya, kita percaya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya kita percaya juga Allah yang senantiasa memelihara. Ya dilambangkan dengan ada dua lingkaran, sama dengan deisme tadi ya, lingkaran besar dan lingkaran kecil. Ya tetapi ada satu garis yang terhubung. Ini bedanya. Ya, yang berarti keyakinan daripada penciptaan dan pemeliharaan saudara bisa temukan di dalam Kejadian pasal yang pertama. Ya kita percaya Allah menciptakan dunia ini, ya Allah menciptakan langit dan bumi berikut seluruh isinya. Tetapi juga yang kedua ya, kita percaya setelah Allah menciptakan, ya setelah Allah melihat segala sesuatu itu baik adanya. Bahkan ketika dikatakan setelah Allah berhenti dari pekerjaannya, bukan berarti kemudian Allah tidak lagi ikut campur dengan ciptaan ini. Karena Yesus mengatakan, "Aku bekerja sampai sekarang." Ya karena Allah juga bekerja sampai sekarang. Ya, sehingga di dalam iman Kristen kita percaya, ya setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetap memelihara dunia ini. Allah senantiasa menopang dunia ini. Plus, ini yang penting ya, Allah memiliki rencana atas sejarah dunia ini dan atas kehidupan kita. Sehingga dunia bukan cuma sekedar air dari laut kemudian naik ke atas jadi awan, awan penuh turun lagi kembali ke laut, naik lagi kembali ke awan, awan turun lagi kembali ke laut, airnya tidak.
Demikian juga bukan cuma sekedar saya lahir, sebelum saya mati, saya melahirkan anak, yang nanti sebelum dia mati, harap dia bisa melahirkan anak lagi. Nanti sebelum anak saya mati, harap dia bisa menikah dan melahirkan anak lagi. Saudara, tidak. Tidak. Di satu sisi betul ya, ada keteraturan, karena Allah yang mencipta adalah Allah yang teratur. Di satu sisi betul ya, ada kerutinan. Pagi kita bangun, malam kita tidur, pagi bangun lagi, malam tidur lagi, begitu ya. Ada keteraturan, ya, ada sejarah yang berulang. Tetapi Alkitab mengatakan ya, Allah bekerja di dalam sejarah itu. Sejarah itu mempunyai akhir. Ya, sejarah itu mempunyai akhir. Bahkan bukan cuma sekedar setelah kita mati, begitu ya. Sejarah itu sendiri akan mempunyai akhir. Bukan hanya manusia yang mempunyai akhir di akhirat, tapi sejarah itu sendiri, dunia ini sendiri akan mempunyai hari terakhirnya, penghakimannya, di mana semua makhluk, semua ciptaan, semua manusia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan Allah akan memastikan untuk hari itu terjadi. Ya, sehingga di dalam Alkitab kita dibuka dengan penciptaan, ditutup oleh kitab Wahyu berisi akhir dari dunia ini. Bukan cuma sekedar puter pagi malam pagi malam pagi, tetapi ada arahnya, ada tujuannya, dan Allah akan memastikan tujuan itu tercapai. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh mengamini ini, dan kita mau menjadi orang Kristen yang dewasa ya karena anak sekolah minggu pun juga tahu kok, percaya penciptaan, percaya, begitu ya. Tapi kalau kita mau menjadi orang Kristen yang dewasa, maka setelah kita mengamini, sejauh mana kita memikirkan ya, konsisten ini, begitu ya. Apakah saya mengakui kedaulatan Allah di dalam hidup saya? Bukan lagi I am the captain of myself, gitu ya. Apa yang saya mau itu akan terjadi. Ya, apakah saya mengakui kedaulatan Allah di dalam hidup saya? Apakah saya juga mengimani pemeliharaan Allah? Tuhan tidak hanya menciptakan saya kemudian meninggalkan. Bahkan Tuhan tidak hanya menyelamatkan saya kemudian meninggalkan. Tapi Tuhan itu menyertai. Tuhan itu nyata di dalam setiap aspek hidup kita sebagai orang percaya. Dan yang ketiga, sejauh mana ya kita mau aktif untuk mencari mana sih yang kehendak Allah? Apa sih yang menjadi rencana Allah bagi dunia ini, ya, bagi keluarga kita, bagi diri kita, begitu ya. Kalau kita percaya kita bukan hasil kebetulan, kita percaya kita bukan dari monyet, begitu ya. Kita percaya kita merupakan ciptaan Allah yang diciptakan setiap orang itu unik, handmade. Ya, kita bukan sekedar produk pabrik, begitu ya, yang semua keluar persis sama, tidak. Ya, setiap kita merupakan hasil karya Allah yang tidak ada yang sama satu dengan yang lain, yang tidak ada yang serupa, ya, satu dengan lain. Masing-masing ada perbedaan, ada keunikan. Kembar pun ada keunikan. Sejauh mana di dalam hidup kita mau mencari apa ya, begitu ya. Ya, panggilan Tuhan itu apa ya? Ya, maksud Tuhan itu apa ya? Yang benar menurut Tuhan itu apa ya? Sehingga kita bisa hidup bukan hanya mengaku percaya kepada penciptaan, tapi konsisten sebagai orang Kristen yang mengamini keseluruhan Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Ya, sehingga fondasi yang kedua, ya, our second foundation, ya, fondasi kedua kita adalah Allah yang menciptakan. Allah pencipta itu senantiasa aktif di dalam memelihara dan menjalankan rencananya atas segala ciptaannya, dan juga atas segala yang dia buat, termasuk atas saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati.